fluida itu selalu bersinggungan dengan prinsip Bernoulli. Persamaan Bernoulli adalah perkiraan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan elevasi dan berlaku di daerah aliran stabil dan tidak dapat dan seterusnya lah ya. Ini bisa dibaca aja, nanti bagaimana aplikasinya kita akan lihat lebih banyak di termodinamikanya ya. Nah, ini percepatan untuk fluida. Mungkin kalian di matematika 1 dan matematika 2 masih belajar diferensial, integral gitu ya, kemudian banyak lagi dan seterusnya gitu ya. Itu kepake, jadi jangan merasa ini kayaknya nggak kepake nih Pak, saya ngitung duit nggak pakai diferensial, nggak pakai integral. Ya betul ya, tapi teknologi itu menghitungnya menggunakan ini. Jadi kalau kalian bilang saat ini buat kalian tidak berguna, mungkin buat orang lain berguna untuk memajukan peradaban gitu ya. Nah, ini saya lewatkan saja. Nah, ini beberapa contohnya nanti ya. Nanti kita akan lihat di materi yang akan saya sampaikan. Oke, itu sedikit pengantar terkait dengan mekanika fluida. Sekarang kita masuk ke termo. Nah, ini termodinamika ini menarik ya. Kalian mungkin udah ngambil termodinamika pemurnian. Sebenarnya harusnya termodinamika tambang judulnya mata kuliahnya. Nah, ini ya. Kita selanjutnya akan berbicara terkait dengan termodinamika. Ada yang namanya kerja dan panas. Kenapa kita belajar termodinamika, Pak? Ya karena kita ada kaitannya di ventilasi ya, itu ada kaitannya dengan panas dan kerja ya, atau energi. Ya, ada energi yang diberikan kepada sebuah sistem akan mengubah energi internalnya. Nah, ini beberapa pengaruh ya terhadap panas. Kalian bisa lihat aja sendiri bagaimana seiring dengan bertambahnya temperatur, maka akan ada problem-problem yang dialami oleh manusia. Makanya kita perlu perhatikan nih, bagaimana nanti temperatur sebelum dan sesudah adanya ventilasi. Ya. Nah, bagaimana cara mengukur temperatur? Mungkin kalian banyak yang menggunakan termometer gitu ya, misalkan kalau sakit, apalagi sekarang ada termogan begitu ya, yang hanya ditempelkan kemudian bisa dibaca berapa temperaturnya dan seterusnya. Nah, kalau di kita memang sama sebenarnya, kita menggunakan temperatur, tapi temperatur lagi, menggunakan termometer ya. Tapi cara pengukurannya ada dua. Jadi sama seperti termometer yang kalian pakai, cara pengukurannya ada dua, ada dry bulb, ada wet bulb ya. Kalau misalkan dalam termometernya itu tidak ada fluidanya, tidak ada cairannya, maka bisa kita bilang termometer tersebut itu mengukur menggunakan dry bulb, indikator dry bulb ya. Nah, berbeda dengan wet bulb. Jadi kalau kalian menemukan adanya termometer yang memiliki cairan di dalamnya, maka perhitungannya itu menggunakan wet bulb, pengukurannya.
Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya ya satu basah, satu kering. Ya, saya juga secara harfiah pasti begitu ya mengartikannya. Nah, sebenarnya udara kita di sekeliling kita ini, itu kalau mau diukur langsung, itu tidak ada yang kering. Makanya di tambang itu kalau ngukur pasti pakai wet bulb. Karena udara itu lembab. Kecuali kulit kalian ya, kalau kulit kalian itu kan mungkin ada yang bisa dibuat kering dan seterusnya. Tapi kalau udara yang di dalam tambang itu kan sifatnya lembab, ada kandungan airnya di sana, uap air dan seterusnya. Sehingga kalau kita mengukur temperatur menggunakan dry bulb, itu hasilnya tidak akan menunjukkan hasil yang sesuai karena kondisinya lembab. Itulah kenapa menggunakan wet bulb, supaya angka yang ditunjukkan oleh termometer itu sesuai dengan kondisi udara. Ya. Lalu cara kerjanya ya kurang lebih sama lah. Ya. Sama, karena ada reaksi antara panas dengan lidah gitu ya. Ini kan apa namanya, akan menunjuk ke angka tertentu. Nah, berikut adalah hukum-hukum gas. Ya, ada hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac. Ya, kalau hukum, saya lupa apa namanya, hukum gas, hukum stabilan gas. Ya, PVNRT. Nah, kalau ini hanya per partnya. Ya, kalau hukum Boyle artinya P dikali V. Ya, bisa kita bilang temperaturnya konstan karena tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Tapi kalau dia Charles, V dan T-nya yang dihitung, berarti tekanannya yang konstan, gitu ya. Dan kalau Gay-Lussac berarti volumenya yang konstan karena berarti tidak ada perubahan volume untuk Gay-Lussac, tidak ada perubahan tekanan untuk Charles, tidak ada perubahan temperatur untuk Boyle. Jadi kalian bisa menentukan mau menggunakan hukum gas yang mana tergantung dengan kondisi di lapangan nanti seperti apa. Nah, kita masuk ke hukum termodinamika 1. Jujur saya waktu kuliah S1 bahkan nggak pernah dapat mata kuliah ini, nggak pernah dapat pelajaran tentang termodinamika gitu ya. Yang seharusnya setiap mahasiswa tambang harus dapat kalau dari asosiasi perguruan tinggi ya yang punya prodi tambang, karena salah satu mata kuliah wajibnya itu adalah termodinamika tambang sebenarnya. Nah, saya juga baru menyadari itu kenapa saya dulu kuliah di Unsri nggak dapat mata kuliah ini gitu ya. Tapi akhirnya saya dapat ini di S2 karena saya ambil metalurgi. Hukum termodinamika 1 ya, prinsipnya adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan gitu ya. Tapi dia bisa dia dapat diubah atau ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya gitu ya. Itulah hukum termodinamika 1. Nah, ini adalah jenis-jenis energi yang mungkin kalian juga sebagian besar udah paham ya, ada energi panas dan seterusnya, ada mekanikal dan seterusnya ya. Kemudian untuk heat, nah itu nanti dinotasikan dengan huruf Q ya atau panas, karena prinsipnya begini. Saya cek dulu. Ya, Q. Kemudian ada work, kemudian ada internal energi atau U. Jadi ilustrasinya begini, kalau misalkan di dalam sebuah benda itu sudah ada U atau internal energy, kalau dari, kita sebutlah misalkan benda itu batang baja begitu ya, atau batang besi lah biar gampang, batang besi.
Di dalam batang besi tersebut sudah ada yang namanya internal energy. Kemudian dari lingkungan atau dari luar diberikan panas, ya, diberikan Qi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya penambahan energi yang berada di dalam batang besi tadi. Ya. Nah, sehingga nanti rumusnya sebenarnya delta Q sama dengan U, ya, untuk yang closed system. Jadi ada open system, ada closed system di hukum termodinamika. Kemudian untuk yang kerja bagaimana Pak? Kalian bisa lihat di pair. Ya, pair itu kan tadinya renggang posisi normalnya. Tapi kalau dia diberikan kerja dari luar, kita tekan, maka dia akan mengecil. Bukan mengecil ya, maksudnya pairnya akan lebih rapat karena kita tekan. Nah, energi ketika dia masih posisi normal, dengan setelah ditekan, itu terjadi perubahan yang disebabkan oleh disebabkan oleh kerja dari luar tadi ya, dari lingkungan. Sehingga terjadi perubahan energi. Nah, itulah kenapa nanti ada rumus seperti ini, ya, di mana delta Q, kalau dia ada panas, ya, perubahan panas, ditambah dengan delta W, kerja yang diberikan kepada sistem atau suatu benda, itu adalah energi internal dari benda tersebut. Kalau dia closed system, ya. Nah, inilah bentuk sederhananya. Kemudian kalau misalkan kita mau menambahkan energi kinetik dan energi potensial, kalau ada, ya, kalau di metalurgi atau di ya metalurgi lah ya mungkin ya, PE dan KE ini bahkan bisa diabaikan karena terlalu kecil. Tapi kalau di ventilasi ada yang namanya PE, energi potensial, yang harus diperhitungkan. Apa itu energi potensial? Berasal dari mana energi potensial? Ada yang tahu? Perasaan fisika dasar 1, bukan fisika dasar 2 malah. Nah, ini PR nih kalau kalian nggak tahu ya. Next lah, mungkin bisa jadi kuis. Nah, itu tadi untuk yang closed system. Sederhana, rumusnya hanyalah delta Q plus delta W akan menghasilkan DU atau internal energi. Ya. Kenapa kalau dia internal energi dituliskan menggunakan D, sementara yang lain menggunakan delta atau do gitu ya. Karena untuk U itu adalah kondisi akhir, ya, sementara delta itu kan proses ya, prosesnya ada perubahan, jadi masih menggunakan delta. Nah, kemudian untuk yang open system. Nah, sebelum saya jauh ke sana, sebenarnya zat itu punya sifat intensif dan ekstensif, ya. Sesuai namanya, ekstensif berarti dia dipengaruhi oleh ukuran atau massa, ya. Contohnya ya paling gampang adalah volume. Kalau intensif itu adalah zat yang tidak terpengaruh, sifatnya itu tidak terpengaruh oleh ukuran dan massa. Contohnya adalah temperatur atau suhu. Ya. Nah itu, jadi kalau volume itu adalah ekstensif, maka untuk temperatur adalah intensif. Tapi volume bisa diubah menjadi intensif dengan cara diubah menjadi volume spesifik. Ini adalah volume spesifik, ya. P garis bawah itu adalah volume spesifik. Artinya volume per massa. Ya, misalkan volumenya adalah meter kubik per kilogram. Nah, itu adalah volume spesifik.
Apa kebalikannya? Kalau tadi dia volume spesifik itu adalah meter kubik per kilogram, kalau dia kilogram per meter kubik jadi apa? Harusnya yang kayak gini offline ya harusnya. Ada yang tahu kilogram per meter kubik? Densitas, Bang. Ya, densitas. Ya. Jadi V spesifik atau volume spesifik itu adalah kebalikan dari densitas. Berarti kita tulis nih rumusnya. Sebenarnya rumusnya adalah V spesifik sama dengan volume dibagi dengan massa. Tadi ya, meter kubik per kilogram. Nah, sekarang kita tadi ya mengubah dari volume menjadi yang tadinya ekstensif berubah menjadi intensif. Nah, volume spesifik ini adalah intensif. Jadi dia tidak terpengaruh oleh massa dan ukuran karena sudah spesifik untuk kilogram tertentu. Untuk molar tertentu nanti ada volume molar gitu ya, volume spesifik molar, ini volume spesifik terhadap berat. Ya, jadi itu rumus ini berangkat dari sana. Ya. Kenapa? Karena dalam, nah ini contohnya ya, misalkan ada sebuah barang dimasukkan ke dalam sebuah sistem, maka barang itu punya berat. Ya. Kemudian ada volumenya dan ada tenaga yang diberikan kepada barang tersebut untuk masuk ke dalam sistem. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perubahan internal energi atau energi internal tadi, U tadi. Ya. Jadi kalau mau kita lihat secara keseluruhan, rumusnya itu sebenarnya seperti ini. Ya. Ini udah loncat nih. Ada yang namanya flow work tadi ya, flow work yang ini. Ya. Ketika suatu benda itu diberikan tenaga masuk, nah itu tadi saya bilang ada tekanan tadi, maka itu pasti ada yang namanya flow work. Ya. Nah ini sebenarnya udah penjelasan lebih detailnya nih ya. Oke, kita berangkat dari sini, diubah ya. P ini kan sama dengan P spesifik dikali dengan M in ya, in dan out, karena ini adalah open system berarti ada yang masuk ada yang keluar. Ini ya. Rumusnya jadi seperti ini. Baru nanti dimasukkan ke dalam delta Q plus delta W tadi. Sehingga nanti didapat flow work ditambah dengan U tadi, U sama dengan delta Q plus delta W ya. Kemudian delta MI ini bisa dibalik-balik dari sini ya. Bisa dibalik dari rumus ini. Sehingga nanti didapatkan U kali dengan delta MI in tadi ya. U spesifik ini artinya sama, berarti dia per satuan satuan berat ya. Nah, U in dikurang U out ini sebelum jadi spesifik ya. Ditambah dengan delta flow work in dikurang delta flow work out tambah delta Q plus delta W itu sama dengan DU. Nah, kalau kita mau sederhanakan, U tadi kan sama dengan ini prinsipnya ya. Nih, sama dengan ini prinsipnya. Nih. Dapatlah U spesifik dikali dengan delta MI dikurang dengan U spesifik O dikali dengan delta MO. Nah, tambah flow work sama dengan ini. Ya, sementara flow work itu rumusnya adalah ini. Sama, pokoknya berangkatnya tuh hanya dari rumus ini dan rumus yang ini.
Sehingga nanti disederhanakan, delta MI-nya dikeluarkan, karena flow work ini kan P kali V I spesifik dikali delta MI. MI-nya dikeluarkan, maka didapatlah U ini plus PV dikali dengan delta MI. Dikurang dengan UO spesifik O ya, plus PO plus V spesifik O dikali dengan delta MO dan seterusnya. Nah, jadi ini rumus untuk hukum termodinamika 1 yang closed system. Yang kalau yang open system hanya ini saja. Ya. Nah, itu rumusnya secara keseluruhan. Nah, kalau mau ditulis, kalau misalkan ditulis lengkap ya. Tadi kan sebenarnya udah lengkap, cuman ini kan ada sigmanya, perubahannya. Delta tadi kan. Nah, perubahannya ditulis seperti ini. Kemudian, di hukum termodinamika 1 ada yang namanya entalpi. Entalpi itu didefinisikan sebagai U plus PV. Jadi kalau misalkan sebuah benda ditanya entalpinya berapa, lihat U plus PV-nya, internal energi plus tekanan plus volume. Ya. Berapa, maka itu didefinisikan sebagai entalpi. Jadi dia bukan sama dengan ya, kalau sama dengan kan 2, kalau 3 itu didefinisikan sebagai entalpi. Ya. Nah, inilah diubah tadi bentuknya begini karena U plus PV-nya adalah entalpi, maka nanti ditulisnya adalah entalpi in ya dikurang entalpi out sigma ya. Oh sorry, dikali dengan deltanya tadi tambah delta Q tambah delta W sama dengan DU. Nah, kalau kita memperhitungkan energi kinetik dan energi potensial, maka rumusnya jadi seperti ini. Ya. Nah, ini ya pengantarnya. Tapi ingat tadi kalau di metalurgi KE dan PE itu diabaikan karena sangat kecil, tapi kalau di ventilasi PE-nya diperhitungkan. Ya. Nah, ini hanya turunannya terhadap hukum termodinamika 1. Sampai lupa judulnya. Ya. Nah, itu untuk hukum termodinamika 1. Nah, ini pengantar ya. Jadi kita di ventilasi itu nanti sistem ventilasi itu adalah sebuah sistem. Nanti kita akan berikan work dari luar berupa energi kinetik yang diubah menjadi aliran udara ya, yang temperaturnya berapa masuk ke dalam sebuah sistem, mengubah internal energi yang berada di dalam sistem, ya, entah di dalam ventilasi maupun di dalam ruangan yang diberikan ventilasi. Ya, itulah kenapa kita belajar ini. Kemudian ada hukum termodinamika 2. Nah, ini yang ini lebih ke spontan tidak spontan ya, terkait dengan hukum termodinamika 2. Ada yang namanya entropi. Kalau tadi di hukum termodinamika 1 kita tahu yang namanya entalpi. Nah, di sini ada yang namanya entropi. Ya. Nah, sebenarnya ini yang harus dipelajari di hukum termodinamika 2. Ada yang namanya spontan proses, ada yang natural proses. Ya. Spontan proses, ini ya. Kalau misalkan prosesnya itu reaksinya ya, sorry sebentar.
Oke, sorry ya, lagi mau perbaiki AC. Oke, kita sambil lanjut. Tadi ada entropi ya, sorry, ada proses spontan dan tidak spontan. Ya. Itu ditunjukkan di reaksinya. Kalau misalkan delta hanya kurang dari 0, maka dia spontan. Spontan tuh maksudnya ya cepat lah. Kalau kalian punya reaksi spontan itu kan artinya reaksinya cepat. Ya. Tapi kalau dia natural, mungkin prosesnya lama. Kemudian nanti di proses spontan tidak spontan ini juga ditunjukkan bahwa ada yang bisa kembali, ada yang tidak. Ya. Contoh, misalkan prosesnya natural. Proses natural itu adalah proses dari es batu berubah menjadi cair. Ya. Berubah kembali menjadi cairan. Nah, itu kan natural. Ya. Kemudian untuk kayu yang dibakar, nah itu kan proses natural. Tidak bisa arangnya itu kembali lagi jadi kayu, itu kan nggak bisa. Tapi kalau kasusnya tadi es batu tadi, kalau misalkan dia berangkatnya dari cair jadi batu, kemudian jadi cair lagi, maka prosesnya bisa dibilang spontan selama temperaturnya tepat. Tadi yang lihat delta H-nya, ya, ngelihat entalpinya yang ada di dalam sistem seperti apa. Oke, ini ada heat transfer, ya, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu saya rasa udah sering dipelajari, ya. Saya rasa itu untuk yang termodinamika. Kita akan masuk ke aplikasinya. Ada pertanyaan? Sambil saya buka slide-nya terkait dengan fluida dan juga termodinamikanya. Ada ya, kita langsung aja cepat karena tadi saya ngejar UTS kita di tanggal 17 sampai 21. Ya, kemungkinan UTS-nya.